kami Putra Putri Indonesia mengaku titik-titik. Yang kedua, kami Putra Putri Indonesia mengaku titik-titik. Yang ketiga, kami Putra Putri Indonesia menjunjung tinggi. Jadi kalau poin pertama, poin kedua mengaku, kenapa yang poin ketiga ini menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Eko Ginanjarobi di sini dalam acara obrolan batas. Nah, kali ini kita kedatangan seorang guru yang bertugas di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat dengan negara bagian Sarawak, Kabupaten Sanggau dengan Serian, Kecamatan Entikong dengan Tebedu, dan Kampung Serangkang dengan Kampung Tomong di Tebedu, Malaysia. Nah, siapakah gerangan tamu kita hari ini? Ya, seorang guru bahasa Indonesia di sebuah sekolah di perbatasan di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Entikong. Beliau adalah Pak Marcel. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana pentingnya bahasa Indonesia itu dipelajari oleh anak-anak kita ya, usia SD, SMP, SMA. Oke, pertanyaannya jadi mengapa kita harus belajar Indonesia di sekolah? Belajar bahasa Indonesia di sekolah. Oke. Nah, sebelumnya saya tanya dulu nih Pak Eko. Pak Eko, bahasa pertamanya bahasa apa? Bahasa ibunya? Bahasa ibu waktu kecil saya sudah langsung diajar bahasa Indonesia. Oke. Apalagi yang udah bahasa ibunya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Jadi saya coba jawab, saya sesuaikan dengan kondisi siswa kita di sini. Oke. Ya. Siswa kita di sini itu hampir 100% bahasa pertama atau bahasa ibunya kan bahasa daerah sini. Bahasa daerah sini kan. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa kedua. Nah, kalau siswa kita tidak belajar bahasa Indonesia di sekolah, dari mana siswa kita akan belajar bahasa Indonesia? Sedangkan bahasa yang digunakan di masyarakat sini adalah menggunakan bahasa daerah. Contoh simpel lagi Pak Eko. Pak Eko guru ngajar di sini juga. Coba bayangkan kalau Pak Eko dulu tidak belajar bahasa Indonesia, bisa enggak Pak Eko mengajar di sini tanpa menggunakan bahasa Indonesia? Menggunakan bahasa daerah sini. Iya. Berarti Pak Eko harus belajar dulu kan? Sulit harus belajar dulu. Ya. Nah, makanya kita patut bersyukur juga bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Jadi saya tidak kebayang kalau misalnya saya ngajar di sini, saya harus belajar dulu bahasa di sini, baru saya bisa ngajar. Nah, seperti itu sih simpelnya, sederhana seperti itu. Dan bahasa itu berkembang sifatnya Pak Eko. Ya, jadi tidak kita belajar ini selesai, enggak. Jadi kita harus mengikuti perkembangannya juga. Jadi intinya kenapa harus belajar bahasa Indonesia? Karena kan kita ini juga heterogen, Iya. Heterogen dalam satu sekolah itu dengan latar belakang yang berbeda. Otomatis kalau harus menggunakan bahasa daerah masing-masing nggak nyambung. Nggak nyambung. Jadi harus menggunakan satu bahasa, kemudian yang disepakati sebagai bahasa Indonesia itu. Iya. Nah, kalau di SMP nih, khususnya di SMP karena Bapak kan ngajar di SMP, itu apa saja sih Pak yang dipelajari Baik. di bahasa Indonesia ini? Materi bahasa Indonesia di SMP ya. Jadi begini, kita menggunakan kurikulum 2013, di mana untuk pelajaran bahasa Indonesia itu kurikulum 2013 itu berbasis teks, ya. Jadi berbasis teks. Contohnya begini, dulu sebelum kurikulum 2013, misalnya kita akan belajar majas, itu kan ada topik tersendiri majas. Iya. Kita satu topik, satu materi belajar khusus majas. Tetapi di kurikulum 2013 ini, misalnya kita belajar tentang puisi. Di puisi, di materi puisi, di situ kita juga sudah belajar majas. Jadi tidak spesifik per poin,
tapi satu sudah mencakup seperti itu, Pak Eko. Jadi secara terpadu ya. Secara terpadu. Jadi tidak secara khusus, tapi dalam satu teks itu melingkup beberapa jenis atau beberapa konsep yang akan dipelajari. Benar seperti itu. Kalau Bapak sendiri melihat dengan perubahan-perubahan ibaratnya metode atau cara penyampaian dari kurikulum yang ada, lebih enak yang mana nih untuk menyampaikan ke siswa dan lebih mudah dipahami oleh siswa? Oke, kalau pertanyaannya mudah yang mana, saya cenderung sebenarnya setiap kurikulum Pak Eko ada kelebihan dan kekurangannya kan? Pasti ada. Nah, tergantung kita sebagai guru nih, pandai-pandai kita untuk gimana nih saya tutupi kelemahannya atau kekurangannya ya. Terus bagaimana lagi saya mengembangkan kelebihan kurikulum ini supaya benar-benar bisa dicapai oleh siswa. Apalagi kondisi sekarang, kondisi COVID ini kan, untuk kita ada namanya kurikulum darurat. Coba tak kebayang kalau tidak ada kurikulum darurat, seperti apa proses pembelajaran kita. Jadi disesuaikan gitu ya. Disesuaikan. Kondisi. Jadi kita lihat dulu karakter peserta didik kita bagaimana kan. Jadi tidak semua materi itu bisa langsung kita terapkan. Misalnya kurikulum kan satu di Indonesia kan, sama berlaku semua. Tidak bisa kita samakan pembelajaran di Jawa sana misalnya dengan pembelajaran di sini. Tidak beda. Beda ya. Iya. Jadi kalau di Jawa dengan mungkin segala prasarananya mendukung, oke gitu kan, tapi dengan di daerah perbatasan seperti ini, dengan mungkin keterbatasannya juga perlu strategi yang tepat agar siswa dapat memahami konsep pembelajaran bahasa Indonesia. Benar. Terus dikaitkan dengan bahasa Indonesia juga ya. Kalau di Jawa sana misalnya, di Jakarta lah, mereka bahasa pertamanya bahasa Indonesia. Secara ini kan mereka lebih mudah untuk berkomunikasi. Kalau di sini, bayangkan bagaimana kita harus menyampaikan suatu materi, tetapi dasar anaknya saja belum ada. Ya. Bagaimana mereka mau mendapatkan informasi dari kita, sementara kita harus menggunakan bahasa yang tidak mereka mengerti gitu ya. Dan ini semua mapel sih Pak Eko. Coba matematika, Pak Eko ngajar matematika. Iya. Dasar matematika menurut Pak Eko apa? Dasar ya menghitung, menulis, ya kan. Kemudian membaca juga, karena apa? Karena harus mencari informasi sendiri juga gitu kan, untuk memahami konsep yang ada. Oke, kita ambil satu contoh yang menghitung. Misalnya anak kita belum punya dasar kemampuan menghitung, Pak Eko nyampaikan materi tentang volume. Ini rumusnya ini. Tapi kalau anak kita belum punya dasar menghitungnya, iya. Bagaimana? Jadi dasar dari segala sumber informasi itu awalnya bahasa Indonesia ya. Jadi buku-buku kita juga menggunakan bahasa Indonesia. Karena kebetulan bahasa pengantar kita juga bahasa Indonesia. Dan itu ada dasar hukumnya ya, maksudnya kenapa bahasa pengantar kita harus Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Dan berarti kalau melihat dari apa yang Bapak jelaskan itu sudah ada sedikit titik terang ya, kenapa kok bahasa Indonesia harus dipelajari, kenapa kita sudah dari lahir belajar bahasa Indonesia, di lingkungan bahasa Indonesia, kenapa di sekolah harus belajar bahasa Indonesia? Karena mungkin di belahan yang lain, di sisi yang lain, di daerah yang lain, ternyata ada beberapa tempat yang bahasa pengantarnya itu, bahasa ibunya itu bahasa daerah gitu kan, dan itu tidak salah, tentunya itu identitas daerah masing-masing kan. Nah, kalau kita melihat itu tuh, ada bahasa daerah nih, bahasa daerah kan bermacam-macam nih. Nah, kemudian ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar atau bahasa kesatuan. Posisi bahasa Indonesia sendiri dari sebagai bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dan bahasa asing itu seperti apa? Posisi bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, kalau posisi sendiri atau kedudukannya, itu kalau saya bikin sederhananya, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional, bahasa daerah itu adalah sebagai bahasa pelengkap, dan bahasa bahasa asing itu adalah bahasa tambahan, sekarang tambahan untuk hal-hal tertentu. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional misalnya untuk pengantar dalam dunia pendidikan seperti itu. Kemudian bahasa daerah pelengkap. Mungkin ada kosakata yang belum ada di bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan kosakata bahasa daerah. Kan sering kan ngomong, ini bahasa Indonesia apa gitu kan? Nah, itu bisa kita gunakan bahasa daerah.
tentunya kita harus paham dulu lawan bicara kita siapa. Kemudian soal bahasa asing yang tadi saya bilang itu bisa digunakan atau kita gunakan untuk situasi tertentu, misalnya nih politik atau hubungan internasional. Nah, itu kita gunakan bahasa asing. Nah, seperti itu. Jadi identitas kita sebagai bangsa Indonesia itu sebagai bahasa nasional itu harus lebih diutamakan gitu ya. Dan bahasa daerah sebagai identitas kita, ya kan. Setiap kita punya latar belakang yang berbeda dan identitas kedaerahan juga itu tidak boleh kita lupakan karena harus dilestarikan juga. Nah, kalau kita lihat nih kan kadang ada penulisan ya di pelang nama atau nama tempat gitu kan, nama instansi atau nama toko atau nama lembaga itu atau penunjuk arah gitu kan, itu penulisan yang lebih tepat tuh gimana tuh penulisan bahasanya, bahasa Indonesia di posisi mana, kemudian bahasa daerah, bahasa asing. Pertanyaan Pak Eko tadi bagaimana seharusnya ya, kalau kita ingin menamakan bahasa Indonesia ya kita harus gunakan bahasa Indonesia. Misalnya tulisan open artinya kan buka. Kita tulis buka dulu di paling atas, fontnya itu lebih besar. Kemudian bawahnya itu baru bahasa Inggrisnya open dengan font yang lebih kecil. Seperti itu. Atau mungkin ditambah lagi bahasa Cina seperti itu. Jadi kita harus tonjolkan bahasa kita. Seperti itu. Jadi posisi sebagai identitas kita, bahasa Indonesia harus kita lebih tonjolkan ya. Dan ketika orang asing masuk juga akan mengenal nih identitas kita ya. Oh, jadi ini informasi penting nih. Jadi ketika penulisan itu bahasa Indonesia di atas, ya kan, seperti open tadi, jadi buka di atas, buka, kemudian di bawahnya open dengan font yang lebih kecil. Nah itu penulisan yang sesuai dengan inilah ya, ibaratnya ejaan yang benar gitu ya, aturan ejaan. Idealnya menurut saya seperti itu, tapi kan kita kan masih sering jumpa. Gitu ya. Jadi adalah di beberapa tempat seperti itu. Idealnya seperti itu lah, misalnya ke kiri dulu, baru di bawahnya bahasa asing, seperti itu ya. Jadi bahasa Indonesia posisinya yang tepat, bahasa Indonesia di bawahnya bahasa asing. Nah, kalau ada bahasa daerah posisinya di mana itu? Kalau bahasa daerah ada 3 bahasa berarti ya. Berarti. Nah, kalau ada 3 bahasa, jadi yang pertama bahasa Indonesia, kedua bahasa daerah, 3 bahasa asing. Oh, jadi bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing. Gitu ya. Dan di suatu tempat lah tulisan Selamat datang. Bahasa Indonesia. Bawahnya Wilujeng Sumping kalau bahasa Sunda kan. Oke, di bawahnya lagi welcome. Oh, itu lebih lebih identitasnya lebih jelas ya. Lebih. Dan ibaratnya membuat kita lebih percaya diri juga. Maksudnya generasi berikutnya akan lebih pede dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sudah dibiasakan dalam bentuk tampilan-tampilan seperti itu, sehingga mereka melihat bahasa Indonesia lebih diutamakan seperti itu kan. Wah, Masya Allah nih. Jadi itu informasi penting ya untuk hal ini ya. Nah, untuk hal-hal lain nih, ada tidak yang Pak Marcel lihat nih gitu kan, kesalahan-kesalahan penulisan yang mungkin sebuah dalam tanda kutip lah ya, kekeliruan nih kan, tapi sudah dianggap biasa nih, ada nggak itu? Mungkin di instansi, mungkin ibaratnya di tempat-tempat umum mungkin penulisannya. Oke, jadi kalau itu ada 2 Pak ya. Bahasa kan ada bahasa tulis, ada bahasa lisan. Bahasa tulis saya juga sering menemui beberapa kesalahan, terutama di penulisan surat. Penulisan surat itu sering sekali. Kemudian di bahasa lisan, misalnya dalam pidato kan, itu juga sering sekali. Kayak gini, saya sebagai MC atau Pak Eko sebagai MC lah ya. Pak Eko sebagai MC, nanti saya sebagai pembicaranya. Kalau Pak Eko mempersilahkan saya bagaimana? Biasanya gini nih, kepada Pak Marcel waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Seperti itu. Nah, itu masih mending ada nama saya disebut. Tapi kebanyakan juga begini, kepada Pak Marcel tadi kan, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang dipersilahkan siapa?
Pak Marcel atau waktu dan tempat. Oh, Kalau saya jadi pembicara saya nggak bakal berdiri. waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi yang dipersilakan Pak Marcel kepada Pak Marcel, waktu dan tempat kami persilakan. Yang dipersilakan Pak Marcel atau waktu dan tempatnya Iya. gitu ya. Seharusnya hilangkan saja waktu dan tempat, kepada Pak Marcel dipersilahkan. Itu lebih jelas. Jadi lebih efisien kata, lebih Iya. jelas juga. Itulah ada aturan-aturan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jadi inilah sangat pentingnya bahasa Indonesia, kenapa harus tetap dipelajari ya, Iya. sebenarnya. Jadi hal-hal yang kemudian kita anggap biasa gitu kan, tapi ternyata akan berdampak karena kebiasaan diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Nanti yang salah diikuti jadi dianggap benar ya. Satu lagi nih, pidato Pak Eko. Hmm. Saya sering sekali mendengar, marilah kita panjatkan puji syukur. Kalau menurut Pak Eko gimana? Panjatkan puji syukur. Panjatkan, jadi makna panjatkan itu Panjat itu apa? Emang pohon. pohonnya. Ya kan? Kan Oh, bisa iya. diganti. Marilah kita mengucapkan puji Puji syukur. syukur. Seperti itulah. Terus mungkin kesalahan-kesalahan itulah. Jadi mungkin saking seringnya ya, dan karena tidak ada yang mengingatkan ya berlangsung terus. Dianggap biasa, sebuah kesalahan Iya. dilakukan jadi dianggap benar. Benar. Lama-lama jadi benar. Padahal salah. Ini gini, di matematika kami ada ini pembuatan soalnya pembuatan soal HOTS gitu ya. HOTS itu high order thinking. Nah, itu kan menggunakan bahasa asing dulu. Itu kalau menurut Bapak nih, ini menurut Bapak ya, dari perspektif Bapak sebagai guru bahasa Indonesia itu gimana? Pengguna, kalau kami dari matematika kan tidak begitu fokus dengan bahasa gitu kan, tapi dalam konteks sebagai guru bahasa Indonesia, mungkin dalam ejaan bahasa Indonesia, dalam perspektif Bapak pribadi melihat fenomena itu. Kalau menurut saya sah-sah saja sebenarnya. Kita menggunakan istilah-istilah bahasa asing tuh sah-sah saja. Cuma kembali lagi, kita mau gimana nih? Ya, kita mau tempatkan bahasa Indonesia di mana? Kalau kita mau mengutamakan bahasa Indonesia, ya pakai bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, high order thinking itu ada enggak terjemahan atau padanan dalam bahasa Indonesianya? Berpikir Tingkat tinggi lah. tingkat tinggi lah, intinya seperti itu ya kalau kita terjemahkan. Kan ada bahasa Indonesianya kan? Berpikir tingkat tinggi. Ya. Tapi mungkin kalau HOTS kan lebih enak diucapkan mungkin kan. Kalau berpikir tingkat tinggi kita bikin singkatan BTT. BT2 BT2. BT2 berpikir cepat BC. Jadi, intinya kalau kita ingin melihat dari sudut pandang bagaimana bahasa Indonesia itu menjadi ruh warga negara Indonesia, ruh generasi Indonesia, ya mungkin kita harus menanamkan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, mungkin menurut sebagian orang itu nilai prestisnya. Mereka menganggap bahasa asing itu lebih prestis dibanding bahasa Indonesia. Sekali lagi, bukan semua orang seperti itu, tapi mungkin ada beberapa orang yang berpikiran seperti itu. Lebih keren gitu ya? Lebih keren, wah saya keren ngomong pakai bahasa Inggris nih, ya kan? Iya. Padahal kalau dipikir-pikir lebih kayak bahasa Indonesia. Lebih kayak bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kita merasa lebih keren menggunakan bahasa asing, berarti ada seperti ketidakpercayaan diri kita ya terhadap bahasa Indonesia ya. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, tentunya di tempat yang sesuai gitu ya. Maksudnya gini, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia di negara Indonesia, kemudian kita dengan PD-nya menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas kita sebagai warga Indonesia, tentu itu sangat bagus ya. Kemudian kalau di dunia internasional, di luar negeri, mungkin kalau kita menggunakan bahasa Inggris itu hanya untuk memudahkan komunikasi kita ya. Luar biasa ya. Jadi begitu pengaruhnya ya, bagaimana kehidupan sehari-hari kita menempatkan bahasa Indonesia terhadap menghadirkan kebanggaan terhadap identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Itu, lebih seperti itu. Oh jadi seperti itu. Nah kalau gini nih Pak, bahasa Indonesia ini kan kalau kita lihat nih ejaannya kan berkembang ya, mengikuti temuan zamannya. Ejaan yang pertama itu saya lupa tidak mempelajari lagi soalnya. Itu bisa dijelaskan nggak Pak? Bagaimana perubahan-perubahan itu, perkembangan-perubahan itu? Jadi perkembangan ejaan ya. Jadi sebelum ke perkembangan ejaan itu, saya sedikit cerita dulu tentang Sumpah Pemuda. Kan awal bahasa Indonesia digunakan sebagai
Bahasa Persatuan Sumpah Pemuda. Iya. Pak Eko perhatikan enggak ketiga butir Sumpah Pemuda ini? Iya. Ada Kami Putra-Putri Indonesia mengaku titik-titik. Iya. Yang kedua, kami Putra-Putri Indonesia mengaku titik-titik. Yang ketiga, kami Putra-Putri Indonesia menjunjung tinggi. Jadi kalau poin pertama, poin kedua mengaku, kenapa yang poin ketiga ini menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia? Kenapa? apa ya? Itu saya sempat terpikir juga, kok tidak disamakan? Iya. Kenapa kok tidak? Oh, mengaku sekalian, mengaku bahasa persatuan bahasa Indonesia. Clear. Kok Menjunjung tinggi. Banyak kalau kita lihat dari penggunaan bahasanya lebih ini ya, lebih kuat gitu ya. Lebih kuat dari sekedar mengaku. Jadi gitu. sempat saya pikirkan itu, yang pertama poin kedua mengaku bertanah air satu kan. Jadi memang tanah air kita hanya satu, Indonesia. Kemudian berbangsa satu, ya bangsa Indonesia hanya satu. Tapi kalau bahasa menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia di atas, kemudian diikuti oleh bahasa-bahasa lain. Jadi bahasa Indonesia itu ini ya, istilahnya apa ya? Dia tuh tidak anti dengan bahasa asing, ya kan? Coba kalau mengaku bahasa persatuan bahasa Indonesia, tidak diakui. Tidak diakui sih. Tapi kenapa itu menjunjung tinggi? Ya supaya bahasa Indonesia itu bisa istilahnya di Indonesia itu kita bisa menggunakan berbagai bahasa. Kita tahu bahasa daerah kita sangat banyak. Di sini saja di Antikom dari 5 atau 6 desa ya. 5 desa itu bahasanya udah beda-beda. Belum lagi dari desa itu ada dusun-dusun. Setiap dusun beda lagi deh bahasanya. Itu yang pertama ya. Kemudian kita balik ke ejaan. Pak Eko dulu sempat belajar saya pikir ya. Jadi ejaan dari yang pertama itu adalah ejaan Van Opposition. Itu pemrakarsanya Pak Opposition orang Belanda. Mungkin Pak Eko pernah tahu diftong OE dibaca U. Oh iya. Iya kan? Ada kan? Iya. Misalnya Soekarno. Iya. Soekarno. Iya. Kemudian yang baru nih, jadi saya lompat aja. Jadi yang pertama itu Van Opposition dan yang terakhir ini adalah ejaan bahasa Indonesia. Itu diresmikan 2015. Jadi antara Van Opposition ke ejaan bahasa Indonesia itu ada beberapa juga ejaan-ejaan, salah satunya ejaan Suwandi. Itu karena penyusunnya Pak Suwandi namanya, dikenal juga dengan nama ejaan Republik waktu itu sempat diundangkan. Kemudian ada ejaan Melindo juga ada, Melayu Indonesia. Terus terakhir sebelum EBI ini adalah ejaan yang disempurnakan. Nah itu saya di waktu sekolah belajarnya EYD. Jadi waktu SMP itu saya ingat waktu bapak saya belikan ejaan yang disempurnakan itu sangat sangat berarti sekali. Ketika kita dikasih tugas dan harus menulis daftar pustaka, ya kan? Nah itu kita tahu tuh bagaimana penulisannya pada saat itu. Nah sekarang ejaan bahasa Indonesia 2015 sampai sekarang. Nah itu mungkin menjawab pertanyaan Pak Eko tadi yang pertama. Mengapa harus dipelajari? Ya karena bahasa Indonesia selain bahasa pemersatu, selain bahasa pengantar kita ketika menjalani proses pendidikan, ternyata bahasa Indonesia juga terus mengalami penyesuaian diri dengan perkembangan zaman. Dan saya contohkan ya. Mungkin sampai sekarang masih ada yang menggunakan penulisan menggunakan apostrof atau tanda petik. Misalnya menulis Jumat, tanda petik atas, AT. Itu kan pakai ejaan lama. Sedangkan yang baru kan tidak perlu itu. Nah, jadi kalau kita tidak belajar, kita masih pakai yang lama. Padahal yang lama itu sudah salah. Yang baru yang seperti ini. Dan kemudian mungkin pemaknaannya akan berbeda gitu ya. Ketika tanda-tanda itu mungkin ya gini, kan ejaan lama dengan tanda bacanya sendiri, ejaan baru sudah disesuaikan. Kemudian tanda-tanda baca itu memiliki makna tersendiri ya sebenarnya. Kalau makna tersendiri tidak betul. Itu ketawanya di bahasa tulis. Bahasa tulis. Kalau bahasa lisan misalnya nih, saya ucapkan selamat beraktivitas. Pak Eko paham nggak? Atau Pak Eko tahu aktivitas yang saya sebutkan itu menggunakan F atau V?
aktivitas. Nah, kalau Nah, menurut saya yang saya sebutkan tadi tuh, menurut Pak Eko pakai F atau P? kita nggak bisa bedakan. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi ketika digunakan bahasa tulis, jelas. Jelas. Oh, Nah, seperti itu. Seperti itu. Iya. Seperti provinsi. Provinsi. Nah, itu juga kita Itu pakai V atau P. Nah, jadi harus untuk lebih jelasnya dengan kita lihat dari bahasa tulis. Bahasa tulis. Nah, tentu kalau kita bahas bahasa Indonesia ini sangat ini ya, sangat luas ya, sangat perlu waktu yang lama juga. Kemudian makanya sudah tepat ya bahasa Indonesia mulai dipelajari secara khusus dari SD, kemudian SMP, SMA, kuliah lagi kan, sampai perguruan tinggi. Kenapa? Karena memang bahasa Indonesia itu mengikuti perkembangan zaman, kemudian bahasa Indonesia juga sebagai bahasa identitas kita, gitu kan, yang harus kita jadikan terus kebanggaan kita, gitu kan, sebagai identitas warga negara Indonesia. Nah, mungkin untuk sebagai penutup, mungkin ada yang sebagai guru bahasa Indonesia, kemudian juga Bapak tentunya punya harapan gitu kan. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan kan sebagai guru bahasa Indonesia, khususnya mungkin ke peserta didik gitu kan, atau ke masyarakat, harapannya terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia ke depannya seperti apa? Mungkin saya mengutip slogan juga. Slogan yang beberapa tahun lalu itu sempat digaung-gaungkan, sampai sekarang itu masih digaungkan. Ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Itu saja pesannya. Jadi utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi bahasa Indonesia sebagai identitas kita sebagai warga negara Indonesia, kita bangga dengan itu. Kemudian bahasa di daerah harus kita lestarikan karena itu identitas kita, kekayaan budaya kita. Jadi harus kita lestarikan, jangan sampai dilupakan gitu kan. Nah, kemudian kuasai bahasa asing karena untuk kita berkomunikasi dengan orang dari luar Indonesia seperti itu kan, agar kita bisa nyambung gitu kan. Jadi utamakan bahasa Indonesia, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi oke. Terima kasih Pak Marcel. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang merasa obrolan ini bermanfaat. Silakan di like, di share, dan jangan lupa di subscribe. Kemudian kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti bisa ditanggapi oleh Pak Marcel langsung gitu kan. Jadi kami Ari, sampai jumpa lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.